saudara yang terkasih dalam Tuhan. Welcome home. Apa kabar semua? Saya percaya kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, saya bersyukur hari ini kita boleh berjumpa kembali untuk kita boleh beribadah online bersama. Sebelum ibadah dimulai, saya mau mengajak kita semua untuk kita boleh mempersiapkan hati dan juga pikiran kita, juga berpakaian yang rapi dan sopan layaknya kita beribadah di gereja. Dan juga boleh siapkan catatan untuk kita boleh mencatat firman Tuhan nanti. Dan ajak anggota keluarga lain untuk boleh ikut bergabung beribadah online bersama. Dan jangan lupa untuk matikan nada dering HP Anda selama ibadah berlangsung. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur ya kita sudah memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Biarlah di hari Natal ini kita semua penuh dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Sebab kasih yang sempurna itu sudah turun dan sudah lahir buat kita. Kita percaya bahwa Dia ada dalam kehidupan kita. Sebab itu kita datang dan menyembah Tuhan. Kita puji namanya sebab hanya Dia yang layak kita sembah, hanya Dia yang layak kita tinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kasih-Mu yang besar bagi kami, Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Lalu semula kita naikkan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa
Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Jesus, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih, bawaku lebih lagi untuk mengenal kasih-Mu Tuhan, untuk mengenal pribadi-Mu. Jesus, Kau Tuhan Allah yang Maha Tahu, Kau Tuhan yang hebat, Kau Allah yang ajaib. Jesus, terima kasih Tuhan, sungguh Kau besar bagi kami. Terima kasih Jesus, kami bersyukur, Kau Allah yang hebat, Kau Tuhan yang ajaib. Jesus, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah
kami sembah dan layak kami tinggikan. Kami percaya bahwa Tuhan, bahwa kami hari ini ada sebagaimana kami ada bukan karena hebat kuat gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih yang sempurna yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang sempurna itu melenyapkan ketakutan, melenyapkan kekhawatiran Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau pegang teguh Tuhan janji-Mu Tuhan. Karena kami percaya Bapa, setiap rancangan yang Tuhan buat dalam kehidupan kami adalah rancangan yang penuh damai sejahtera dan penuh sukacita Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, janji-Mu ya dan amin Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sembah dan puji Engkau Tuhan, karena kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang layak terima pujian, hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami hari ini dalam tangan Tuhan dalam dengan akhirnya. Biarlah semua kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah bertugas dan melayani. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk kita boleh mempersiapkan Alkitab kita ataupun gadget yang ada Alkitab di dalamnya. Dan kita boleh angkat Alkitab kita tinggi-tinggi dan kita ucapkan Bible prophetic secara bersama-sama. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Shalom semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada satu kesempatan yang indah di mana kami akan belajar kembali firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami supaya kami memahami dan melakukan setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan belajar dari satu firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kita memasuki tahun 2021, ada pesan khusus yang Bapa mau sampaikan buat kita. Dia mau kita mengerti dan menghidupi doa Bapa kami. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di dalam salah satu buku Injil Kerajaan Allah karangan Insinyur Eddie Leo mengatakan, ada seorang hamba Tuhan yang mengajar seluruh jemaat untuk berdoa Bapa kami selama 1 jam setiap hari. Kebangunan rohani terjadi di gereja itu dan jemaat mengalami terobosan rohani yang sangat menakjubkan. Hasilnya jemaat bertumbuh pesat, bahkan jumlah jemaat di gereja tersebut melebihi jumlah penduduk di kotanya. Orang-orang dari kota lain beribadah setiap minggu. Mengapa gereja ini mengalami kebangunan rohani? Mereka mempraktekkan prinsip-prinsip hidup di dalam kerajaan Allah. Dikatakan di sini, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di mana doa ini memiliki doa yang powerful, doa Bapa kami ini. Banyak gereja tidak melakukannya, tetapi ada juga sebagian gereja melakukannya setiap minggunya untuk berdoa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami, Allah menyatakan bahwa prioritas utama Allah adalah datanglah kerajaan Allah ke bumi. Apa artinya? Kita disuruh berdoa untuk kerajaan Allah yang akan datang dan sudah datang. Kerajaan Allah sudah datang dan ada di tengah-tengah kita. Kerajaan Allah datang kepada kita kalau kita membiarkan pemerintahannya bekerja atas hidup kita. Bagaimana pemerintahan Allah dapat bekerja atas diri kita? Yaitu jika kita berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Memang kehendak Tuhan itu banyak yang harus terjadi di bumi.
Tetapi di dalam hidup kita, Allah ingin agar ada 3 kehendak di surga itu harus terjadi dalam hidup kita. Yang pertama adalah, di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang pertama adalah kehendak Allah atas kehidupan jasmani atau materi. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Adalah kehendak Tuhan untuk memberkati hidup kita secara jasmani dan materi. Bapa kita peduli akan segala kebutuhan hidup kita. Bapa pun mau kita kaya dan diberkati. Mengapa? Karena di surga penuh kelimpahan. Karena di surga tidak ada kelaparan. Di surga tidak ada kekurangan. Di surga tidak ada kesusahan. Jadi berdoa bukanlah meminta sesuatu yang belum ada supaya ada. Berdoa adalah mendatangkan apa yang sudah ada di surga ke bumi. Yaitu mendatangkan kehendak dari kerajaan Allah untuk terjadi di bumi. Yaitu keperluan hidup kita dicukupi dan tercukupi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Di saat pandemik ini, kita harus juga berpikir dan memiliki pemahaman yang benar tentang Allah. Bahwa prinsip dari kerajaan Allah adalah kita tahu bahwa Tuhan akan terus mencukupi apa yang menjadi keperluan hidup kita. Allah tidak akan membiarkan hidup kita. Allah tidak membuat kita kelaparan. Allah tidak akan membuat kita menderita. Tetapi Allah akan mencukupi apa yang menjadi keperluan hidup kita hari lepas hari. Kita harus memegang prinsip ini. Karena apa? Ketika kita belajar memahami bahwa Allah itu adalah Allah yang sangat peduli kepada hidup kita, kita akan mengerti, kita akan memiliki positive thinking terhadap Allah, dan kita akan bekerja dengan semaksimal mungkin. Dan terlebih lagi kita akan belajar untuk menabur apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Maka prinsip kecukupan itu akan terpenuhi dalam hidup kita. Ada satu kesaksian seorang hamba Tuhan yang kira-kira 15 tahun yang lalu. Keluarga mengalami masa yang susah sehingga tidak dapat makan sama sekali. Pada saat itu hamba Tuhan itu berpikir untuk meminta pertolongan kepada orang lain. Tetapi ketika dia berdoa Bapa kami dalam surga. Dan apa yang terjadi? Ketika selesai berdoa, Bapak ini terkejut karena ada seorang bapak yang sudah lama tidak berkunjung tiba-tiba datang pada pagi hari itu dan memberikan semua makanan yang mereka perlukan. Ternyata pada pagi harinya ketika ia bersaat teduh, Tuhan berbicara padanya untuk membawa makanan tersebut kepada anak yatim. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita tahu bahwa Allah peduli dan selalu memperhatikan kita, kita tidak akan khawatir tentang hidup kita. Kita tidak akan menjadi orang yang putus asa. Tetapi kita akan memegang teguh semua kebenaran ini. Bahwa kita tidak akan pernah dibiarkan Tuhan mengalami kelaparan, kekeringan, bahkan kemiskinan. Tetapi kita harus mengerti dan memahami bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang memperhatikan seluruh kehidupan kita. Materi kita, jasmani kita, Tuhan pelihara. Apa yang kita butuhkan, Tuhan akan cukupkan. Apa yang kita rindukan, Tuhan akan penuhi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di saat pandemik ini jangan ada kata kita putus asa. Tuhan tidak peduli lagi kepada saya. Tetapi percayalah, Allah selalu peduli dan memperhatikan kita. Dikatakan di dalam satu ayat firman Tuhan, sehelai rambut pun kita jatuh, Tuhan sudah tahu. Berarti Tuhan sangat memperhatikan apa yang menjadi kehidupan keperluan hidup kita. Yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Hal yang kedua yaitu kehendak Allah atas kehidupan sosial. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini penting saudara. Karena kehidupan sosial itu menggambarkan bagaimana hidup yang rukun dengan sesama kita. Hubungan yang baik dengan Allah, bahkan dengan sesama kita. Dengan gereja, bahkan masyarakat yang ada di sekeliling kita. Bahkan keluarga kita.
Karena di dalam kerukunan itu terkandung berkat yang luar biasa. Musuh utama untuk membangun hubungan yang baik adalah kepahitan, rasa sakit hati, dendam, kebencian, kemarahan yang tersimpan dalam hidup kita. Sehingga itu akan merusak hubungan kita dengan orang lain, bahkan dengan Tuhan. Allah mau hidup kita rukun, damai dengan sesama kita. Semakin kita mengampuni kesalahan orang lain, semakin nyata kita mengalami pengampunan Tuhan. Semakin kita mengalami pengampunannya, semakin kita akan mengalami semua yang tersedia di surga. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pengampunan adalah kunci untuk mendatangkan kerajaan surga dalam hidup kita. Hal yang paling banyak kita alami ketika kita berhubungan dengan sesama kita, dan itu terjadi dalam keluarga. Gimana suami istri, anak, mertua, orang tua, saudara, teman, dan semua bisa membuat kita tidak baik berhubungan. Akan merusak hubungan kita ketika kita tidak mau mengampuni suami kita, ketika kita tidak mau mengampuni anak kita, ketika kita tidak mau mengampuni orang tua kita, ketika kita tidak mau mengampuni orang lain, saudara, teman, bahkan teman di dalam gereja. Allah mau kehendaknya terjadi dalam hidup kita secara sosial, yaitu hubungan kita dengan sesama. Maka keadaan kerajaan surga itu akan turun dalam hidup kita. Damai sejahtera Tuhan itu akan turun dalam hidup kita. Kita akan merasakan, menikmati keadaan surga yang penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu saya mendapat makanan bingkisan dari Sekinah Pusat, yaitu kue untuk Natal. Ketika pembawa berkat itu, pembawa kue itu menitipkan melalui Gojek, akhirnya Gojek itu sampai ke daerah kami, mencari-cari daerah kami. Ternyata apa? Saudara, tidak kecari tempat kami, akhirnya orang itu berhenti di portal, karena tempat kami portal. Ketika itu dia menelepon suami saya. Dia bilang, "Pak, saya sudah sampai, tapi ini kok tempatnya tutup di portal ini." Lalu suami saya bilang, "Cari aja sekolah Suari." Hanya dia cari berkeliling, mungkin sekitar 10 atau 15 menit. Akhirnya sampai, karena saya juga keluar untuk menunggu Gojek itu. Ternyata bapak itu datang-datang sudah marah, tukang ojek itu. Marah-marah kepada saya, "Kenapa ibu nggak keluar aja? Kan dekat dari sini ke portal itu." Ya, karena bapak itu emosi, saya juga jawabnya juga agak emosi. Dia bilang, "Pak, telepon itu bukan telepon untuk saya, tapi telepon kepada suami saya. Suami saya itu lagi pergi, saya yang di rumah." Lalu setelah saya berpikir, saya bilang, "Oh, bapak ini mungkin capek ya, karena keliling-keliling." Akhirnya baru dapat, akhirnya saya bilang gini, "Pak, maaf ya Pak, kalau saya membuat bapak jadi keliling-keliling." Lalu bapak itu meredah emosinya ketika mendengarkan saya mengatakan maaf. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita tidak setiap hari kita juga mungkin melakukan kesalahan. Kita tidak selalu benar. Tetapi kita belajar untuk mengatakan kata maaf. Mungkin kesalahan itu tidak kita buat, orang lain yang buat. Tetapi ketika kita katakan maaf, maka orang lain itu akan redah, akan terobati. Ketika kita mengatakan itu, dan kita akan melepaskan pengampunan. Dan orang itu akan sembuh dengan kata-kata kita, dengan kata maaf. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kerajaan surga itu penuh dengan damai, sejahtera daripada Tuhan, kita harus mengatakan, melepaskan pengampunan dengan kata maaf. Maka kita akan merasakan damai sejahtera Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan damai itu akan terjadi juga dalam kehidupan saudara. Ketika kita belajar mengampuni setiap perkataan, setiap tindakan orang yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau.
karena kita belajar dari prinsip kebenaran firman Tuhan ini. Hal yang ketiga adalah kehendak Allah atas kehidupan rohani. Matius 6 ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Di surga tidak ada pencobaan, dosa dan pekerjaan-pekerjaan iblis. Jadi adalah kehendak Allah agar kita terbebas dari ikatan-ikatan tersebut. Bagaimana caranya? Kita perlu memahami pencobaan-pencobaan itu bukan datangnya dari Allah. Pencobaan itu juga berasal dari keinginan kita. Yakobus 1 ayat 12 sampai 14. Jadi jika kita ingin terbebas dari pencobaan, maka kita perlu berdoa agar kita dapat menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Allah mau hidup kita mengalami namanya kehidupan rohani yang sangat luar biasa, yaitu kehidupan rohani yang sungguh-sungguh terbebas dari pencobaan dan lepas dari yang jahat. Allah mau kita hidup seperti kata-kata firman Tuhan, jadilah kehendakmu di bumi, jadilah kehendakmu. Itulah Yesus ajarkan kepada kita. Jadi kita harus belajar untuk berjaga-jaga dan selalu berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan yang kita lakukan. Kadang-kadang pencobaan itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Pencobaan itu membuat kita tidak lagi tahu akan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak bisa melepaskan diri karena kita tidak tahu jalannya Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Teruslah berdoa agar kerajaan Allah datang secara penuh di setiap waktu. Sebab di surga tidak ada kekalahan, namun kemenangan atas dosa, kemenangan atas pencobaan, kemenangan atas lepas kemenangan. Kita mengalami namanya kemenangan terhadap dosa. Kita akan mengalami namanya pemulihan dalam hidup kita. Hari lepas hari kita bisa menghadapi hidup kita karena kita mengalami satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan kita akan melewati setiap pencobaan kita karena kita melakukan dan melihat setiap jalan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Allah mau hidup kita pulih secara jasmani, hubungan kita dengan sesama kita, dan juga secara rohani. Akhir dari firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah berjalan bersama Tuhan perlu menikmati berkat-berkatnya yang dahsyat dan ajaib. Di tahun 2021 kita akan melihat kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti surga. Kita akan menikmati kelimpahan berkat-berkatnya. Amin. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan hari ini. Biarlah kami merasakan semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan di tahun 2021 kami akan menikmati kehendak-Mu atas hidup kami. Dan kerajaan-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus dan persekutuan di dalam Anak-Nya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.